Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sebelum lanjut kita kultum, sebenarnya bukan kultum, kita sharing-sharing aja gitu ya. Kita salawatan terlebih dahulu. Ini amanah dari Ustadz Azil kita. Ayo monggo sarang-sarang. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam man uhiyal Qur'an wa ani baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ani baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ani baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati yang terhormat Al-Mukarram Kyai Agus Talik SAG MPD selaku pimpinan Pondok Pesantren Quran Kewalang dimanapun beliau berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya dimudahkan, urusannya segalanya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para ustadz wal ustadzah, terkhusus ada Ustadz Amin dan Ustadz Zaki. Punten Kang, saya di atas gitu. Tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Beradanya saya di depan Anda semua gitu, semata-mata bukan untuk mengisi kultum. Di sini saya mendapatkan amanah untuk membadalkan guru saya Al Ustadz Azil ya, yang beliau sedang ada halangan, jadi diamanahkan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Di sini kita akan bersama-sama, sistemnya ngobrol aja, sharing santai gitu ya. Jadi nggak ada yang menggurui ya gitu. Jadi kita saling sama-sama belajar di sini gitu. Ya saya juga masih santri, masih belajar juga, kita di sini bareng-bareng kita. Di sini kita akan membahas tentang Al-Quran dan sholawat gitu. Ya. Tentang Al-Quran dan sholawat. Sebelum dibahas,
Yang pertama, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua, jika ada orang yang ahli Quran dan juga ahli sholawat gitu, ini bukan orang biasa lagi. Jadi ya, jika ada orang ahli Quran ataupun orang ahli sholawat, sudah bukan orang biasa lagi gitu. Itu orang sudah luar biasa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kita mulai masuk pembahasan Al-Quran. Kita ini dari amanah dari Ustaz Ozil, dari Kak Ozil, kita Al-Qurannya rada-rada ke penghafal Quran gitu ya. Karena kita semua di sini Pondok Pesantren Quran Kewalang kalangan penghafal Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan inilah kitab Al-Qur'an, anzalnahu, telah kami turunkan dengan penuh keberkahan, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Dari ayat ini, Quran surah Al-An'am ayat 155 ini menandakan bahwasanya barang siapa yang kita ingin memperdalam Al-Quran, mengikuti jejak Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah ya, sesuai dengan janjinya tadi di surat Al-An'am ayat 155, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, insya Allah kalian akan mendapatkan rahmat gitu ya. Maka kan di surat ini diayatkan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, maka ikutilah. Kenapa? Allah sudah menegaskan di pertama di wa hadza kitabun, udah mengasih tahu nih, wa hadza kitabun, wahai manusia misalnya, inilah kitab Al-Quran, anzalnahu, yang kami telah turunkan, mubarakun, dengan penuh keberkahan, memastikan lagi kepada para umat manusia, ini nih Al-Quran nih, sok buat kalian nih, ini saya turunkan buat kalian, udah penuh dengan keberkahan, ibaratnya paket komplit gitu ya. Fattabi'uhu, maka ikutilah, sok ikutin jalannya seperti apa ya, silakan perdalam, dipelajarin ilmunya ya. Jadi seperti itu. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan roh. Jadi seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah ini ya. Jadi kita sebagai kalangan penghafal Quran gitu, amin amin ya rabbal alamin, bahwasanya sudah semestinya kita wajib sekali untuk memperdalami ilmu Al-Quran gitu. Nah, dari mulai kita belajar alif bata dan lain sebagainya gitu, terus mulai tahsin, mulai ke tingkatan tahfidz dan lain sebagainya, masih banyak nasakh dan mansukh, ulumul Quran dan lain sebagainya, itulah ya. Jadi seperti itu ya. Dan kita sebagai penghafal Quran gitu, ini mohon diperhatikan dengan serius ya, kepada seluruh santriwan dan santriwati, dan terkhusus untuk para pemirsa semua yang ada nonton di rumah gitu. Kita semua di sini menghafalkan Al-Quran ya. Dan Allah sudah menjamin Al-Quran itu diturunkan dengan mulia gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah, saya tanya sekarang ya, Al-Quran turun di bulan apa? Ramadan mulia enggak? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad mulia enggak? Al-Quran diturunkan melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril mulia enggak? Jadi Al-Quran mulia enggak? Sudah jelas mulia, apalagi orang yang
memperdalaminya, orang yang mempelajarinya, orang yang menghafalnya, orang yang menjaganya Al-Quran, sudah pasti muli sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Nah, kita sebagai kalangan penghafal Quran harus bergembira gitu, harus bersemangat gitu. Saya sudah pasti Bismillah, semoga saya mendapatkan jaminan dengan saya menghafal Al-Quran, dengan saya mempelajari Al-Quran, dengan saya memperdalam Al-Quran, dengan saya menjadikan pedoman hidup Al-Quran saya gitu. Jadi seperti itu ya. Makanya ada dawuh gini dari Ning Nafisatul Mukhayyarah. Beliau adalah seorang putri kiai hafizah Pondok Pesantren Riyadul Quran Al-Ihsani. Beliau mengatakan seperti ini, kehebatan Al-Quran itu, saking hebatnya Al-Quran, kalian tidak bisa merubah isi Al-Quran. Tetapi saking hebatnya Al-Quran, isi Al-Quran bisa merubah hidup kalian. Gitu ya. Jadi ingat konsepnya itu. Nah, kita semua tidak bisa merubah isi Al-Quran. So, silakan barangkali ada yang bisa merubah isi Al-Quran gitu. Coba dicoba. Ya. Pasti tidak bisa merubah isi Al-Quran. Tapi Al-Quran bisa merubah hidup kalian. Ya. Itu banyak rahasia-rahasia dalam Al-Quran yang bisa merubah kehidupan kita gitu, menjadikan derajat kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, lalu hubungannya apa dengan tema awalnya itu sholawat gitu? Hubungannya apa Al-Quran dan sholawat gitu? Nah, kata Kang Ozil gitu berbicara kepada saya gitu, Al-Quran itu, penghafal Quran itu memiliki sifat yang panas ya, sifatnya panas gitu ya, penghafal Quran. Coba aja bayangin kalian misalnya siang-siang gitu ngapalin Quran gak masuk-masuk ya, ya pasti apa yang kalian lakukan gitu ya, entah atau marah atau istighfar lebih bagus gitu, ada yang marah dan berbagai macam gitu ya bentuknya gitu ya. Lalu dengan apa sih, dengan cara apa kita menyejukkannya gitu, yaitu dengan cara salawat gitu. Jadi Al-Quran dan salawat itu bisa berkesinambungan untuk ya beriringan gitulah, Al-Quran dan salawat. Jadi seperti itu. Dan orang ini, kata Gus Kawafar gitu berbicara seperti ini, orang yang benar-benar memegang teguh Al-Quran gitu, yang benar-benar menjaga Al-Quran gitu, nah, yang benar-benar menghafal Quran gitu. Ini juga semoga kita bisa seperti ini gitu. Amin amin ya rabbal alamin gitu. Ya. Jadi beliau berbicara seperti ini. Waktu itu beliau sedang mengisi pengajian di suatu pondok pesantren tahfidz salaf tapi gitu. Orang itu kalau sudah memegang teguh Al-Quran gitu, itu akan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Akan berbeda orang-orang pada umumnya ya. Ketika orang-orang sedang membanggakan dunianya, sedang melakukan sombong-sombongnya dunianya, penghafal Quran yang megang teguh hafalannya atau yang memegang teguh Al-Qurannya itu akan melakukan adab asor gitu ya, tenang, enggak kayak di kala orang lagi membanggakan dunianya gitu, dia mah tenang gitu ya, tetap ya tetap nunduk gitu ya, ya seperti kata Kak Fahmi lah gitu, ilmu padi gitu ya Kak Fahmi. Jadi seperti itu ya, mungkin jadi seperti itu ya. Ya, jadi cobalah kita mulai dari sekarang ya sama-sama belajar juga ya, kita Kadwi dan santri lainnya gitu, sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang yang dimana memegang teguh Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sudah 17.46. Mungkin itu aja yang disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, bila ada kelebihan, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.